Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Sebelum membahas pembahasan yang sudah kita rencanakan, ya, kedengaran nggak sampai situ? Kedengaran? Ada nggak? Oh gitu, ganti. Kita akan sedikit membahas apa yang memang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya agama Islam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam ayat dijelaskan, ya, bahwasanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin, ya. Rahmat itu apa artinya, Pak? Tadi saya udah dijelasin nih sore-sore ini. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kasih sayang. Berarti kalau Islam rahmatan lil alamin, ini menunjukkan bahwasanya syariat apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya adalah bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya, terutama kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita pahami dulu, ya, bahwasanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Supaya kita paham, kita tidak pernah merasa berat tentang perintah larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Allah itu memerintahkannya atau melarang karena didasari kasih sayang. Jadi apa? Supaya kita tidak pernah merasa berat, ya, nggak pernah merasa berat dengan apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebuah kaidah itu dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mensyariatkan sesuatu, tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya adalah maslahat khalisah, kecuali di dalamnya itu mengandung maslahat yang lebih dominan daripada madorotnya. Dan kaidah yang kedua, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi melarang sesuatu madorotnya jauh lebih besar daripada maslahat atau di antara bentuk kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya, maksudnya istilahnya rukhsah, ya. Rukhsah itu adalah keringanan, ya, atau kemudahan atau keringanan itu, ya, artinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada kita semuanya. Ini bukti kalau agama Islam ini adalah penuh dengan kasih sayang. Bukti kalau agama Islam ini tidak memberatkan seseorang. Nggak ada syariat yang berat dalam agama Islam kecuali hati kita saja yang merasa beratnya.
Nggak ada syariat yang berat dalam agama Islam, dalam tuntunan Rasulullah SAW, kecuali karena mungkin ya hati kita yang sudah terlalu keras, hati kita yang penuh dengan dosa, akhirnya apa? Akhirnya kita merasa berat untuk menjalankan kepada kita semuanya. Makanya sebagai bukti kalau Islam itu nggak pernah keringanan kepada kita, maka ada istilah rukhsah. Misalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika safar boleh tidak puasa. Ya, ketika kita safar boleh untuk menjama sholat, baik jama takdim ataupun jama takhir ya. Atau bahkan ya, kita boleh mengusap khuf. Khuf itu apa? Sesuatu yang menutup kaki kita, terserah itu mau terbuat dari kulit atau kain atau benang seperti kaos kaki yang kita gunakan saat ini. Ini bahwasanya salah satu keringanan yang diajarkan dalam agama Islam sebagai bukti kalau Islam ini tidak pernah memberatkan ya. Kadang-kadang yang berat itu ya pikiran kita, aduh temenang iya di Islam temenang gitu ya, itu pikiran kita, padahal Allah Subhanahu wa taala ya memberikan syariat itu ya maslahat semuanya. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan pasti memiliki hikmah, meskipun disadari ataupun tidak kita sadari. Allah memerintahkan sholat, ada manfaatnya, ada ya. Bahkan ibadah yang diperintahkan kepada kita bukan untuk Allah. Allah nggak butuh dengan apa yang kita lakukan ya. Allah nggak butuh dengan amalan kita, justru amalan kita untuk kita sendiri. Wa ma ahsantum li anfusikum ya. Kebaikan yang kita lakukan untuk kita semuanya, dan keburukan yang kita lakukan ya akan kembali kepada kita masing-masing. Bahkan ya kalau berbicara tentang rukhsah itu, bahwasanya yang lebih utama bagi seorang muslim itu untuk menjalankan rukhsah tersebut itu jauh lebih utama ya. Artinya ketika ada keringanan dalam syariat dan kita melakukannya, justru itu lebih utama. Meskipun kalau seandainya ya kita tidak menggunakan rukhsah tersebut, misalkan nih kita lagi mudik di Ramadan ya, dengan perjalanan yang perjalanan yang jauh, kita mendapatkan rukhsah boleh tidak berpuasa, tapi kita kekeh ingin berpuasa gitu. Atau misalkan kita mendapatkan rukhsah misalkan ya dalam perjalanan untuk menjama sholat, tapi kita tidak melakukannya ya. Nah itu boleh-boleh saja, tetapi yang lebih utama dia menggunakan rukhsah tersebut, itu jauh lebih utama. Meskipun kalau dia meninggalkan rukhsahnya tidak berdosa ya, tidak berdosa. Apa yang menjadikan dalil ya bahwasanya ketika seseorang menggunakan keringanan tersebut, kalau bahasa resminya apa, dispensasi ya, benar nggak? Benar apa enggak Pak? Laras badan dispensasi sanes. Artinya ada dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan ya bahwasanya Allah itu mencintai seseorang yang menggunakan rukhsahnya tersebut ya. Allah itu mencintai bagi seorang hamba yang menggunakan keringanan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sebagaimana Allah membenci orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, artinya sama-sama dicintai dan sama-sama dibenci. Bahkan dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas ya, bahwasanya beliau menjelaskan juga ya, bahwasanya Allah mencintai orang yang menggunakan keringanan, orang yang menggunakan rukhsah yang memang dijelaskan dalam syariat Islam ya. Bahkan sebagaimana Allah mencintai orang yang melaksanakan perintahnya. Berarti dari dua hadis ini ya, ini sebagai apa? Sebagai mana yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mematahkan argumen kita ya, pola pikir kita. Kadang-kadang gini, ketika ada rukhsah, janganlah, kita masih mampu misalkan ya, nggak usah digunain, kayaknya kita mending lakukan aja. Justru yang paling utama dia menggunakan rukhsah tersebut. Makanya dari dua hadis tersebut, ketika ada keringanan, itu kesempatan, itu jauh lebih baik kita lakukan itu. Justru kalau kita meninggalkannya, berarti kita meninggalkan sesuatu yang lebih utama, meskipun kita tidak berdosa. Tapi kalau kita meninggalkan rukhsah tersebut, berarti apa? Meninggalkan sesuatu yang lebih utama, yang jelas-jelas yang dijelaskan dalam syariat Islam. Ya, ketika kita ada keringanan, ya sudah lakukan saja. Ya, yang penting itu, yang tidak boleh, yang harus kita garis bawahi itu adalah menggunakan rukhsah sesuai hawa nafsu kita, sesuai dengan selera kita nih. Misalkan ya kan banyak nih
Kalau urusan yang lain-lain, misalkan kita mengikuti madhab Syafi'i ya, pas giliran safar, padahal kita misalkan mengaku sebagai Syafi'i misalkan, atau Hambali, atau salah satu lah kita mengaku Syafi'i. Pas giliran safar, dia mengikuti hawa nafsunya nih. Kalau giliran safar mengikut Hambali aja dah. Kenapa? Hambali mah nggak pakai jarak, dia boleh jamak. Nah, nggak seperti itu. Artinya kita menggunakan rukhsah itu tidak sesuai syahwat dan hawa nafsu, tidak sesuka-sukanya. Artinya apa? Sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam syariat. Kalau memang itu rukhsah pendapat yang paling kuat, kita ambil. Kalau memang itu pendapat lemah yang dia ambil, maka ikuti pendapat yang dia ikuti. Nah, itu memang sesuatu yang harus kita pahami tentang rukhsah. Nah, apa yang rukhsah yang akan kita bahas kali ini ya? Terutama banyak ya, mengqadha salat, maksudnya menjama salat dan yang lainnya. Tapi kita akan bahas satu persatu dulu ya. Keringanan yang ada dalam syariat Islam, yaitu yang berkaitan dengan safar, yang diantara kaum muslimin tidak mengetahui, itu adalah masalah al-khuf. Khuf itu apa? Khuf itu ya sebetulnya bukan mengusap ya. Khuf itu adalah menggunakan penutup kaki ya, baik itu dari bahan kulit ataupun selainnya. Meskipun hukum asalnya itu khuf itu adalah menutup kaki dengan kulit, baik dengan sepatu ya, atau khuf ada khusus sendiri ya. Kalau di Timur Tengah biasanya kalau musim dingin orang-orang sana sering pakai ya. Jadi kayak kulit ada sletingnya, bukan sepatu ini. Kulit aja khusus kayak kaos kaki gini, tapi terbuat dari kulit. Tetapi memang para ulama menjelaskan khuf itu adalah sesuatu yang menutup kaki, baik itu bahannya dari kulit ataupun jawrab. Jawrab itu apa, Dad? Belajar bahasa Arab nih. Jawrab itu ini jawrab nih. Kaos kaki ini jawrab ya. Ini hukum asalnya. Artinya kenapa bisa diterjemahkan bahwasanya khuf itu bisa sepatu ya. Orang yang dinas kan tuh selalu pakai sepatu ya. Terus saya Ridwan, iya pakai sepatu. Apalagi lagi, saya juga nggak paham artinya ya. Apalagi kalau lagi pam-pam itu Bapak. Ya pokoknya lagi dinas kan, ngawal ini kan sepatu buru-buru dan sebagainya. Nah, dari keringanan dalam masalah khuf ini ya, itu dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah, bahwasanya beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddu'a thumma yamsah atau thumma masaha. Kata Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bala. Bala itu apa? Kencing. Kemudian apa? Thumma tawaddu'a, kemudian berwudu. Thumma masaha, kemudian apa? Mengusapnya. Nah, hadis ini salah satu hadis yang menjelaskan di antara rukhsah, di antara keringanan dalam syariat Islam, yaitu adalah mengusap kaki kita ketika kaki kita tertutup oleh khuf, baik oleh sepatu, kaos kaki ataupun sesuatu yang menutup kaki kita. Ini boleh. Siapa yang bunyi ya? Artinya apa? Ini yang membolehkan salah satu syariat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan ada kurang lebih 40 hadis. Ya, ada 40 hadis. Kata Imam Ahmad mengatakan apa? Ada sesuatu yang membuat aku sudah tidak ragu dalam hatiku tentang apa? Tentang syariat mengusap kaki ketika berwudu dan dia ketika tertutup dengan khuf. Hasan Al-Basri mengatakan lagi, ya, bahwasanya ada 70 hadis yang disampaikan kepada aku tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kakinya, mengusap khufnya ketika berwudu. Ya, jadi para ulama bersepakat bahwasanya khuf atau mengusap kaki ketika tertutup oleh sepatu, kaos kaki ataupun yang menutup apapun dari kaki tersebut, para ulama sepakat itu adalah bagian daripada dalam syariat Islam. Baik dia dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan safar, baik karena ada kebutuhan ataupun tidak ada kebutuhan, maka boleh bagi kita ketika berwudu ya, hanya sekedar mengusap saja tanpa membuka sepatu, kaos kaki ataupun segala sesuatu yang menutup kaki kita. Tetapi memang di sana ada syarat-syarat, ada ketentuan yang harus kita ketahui. Kapan kita boleh mengusap khuf ini? Artinya mengusap khuf ini ya, kan judulnya juga mengusap. Kalau mengusap itu ya hanya sekedarnya ya. Kalau mencuci berarti seluruhnya. Berarti kalau mengusap sesuai dengan katanya, sesuai dengan kalimat, berarti hanya sebagian saja. Ya, dan ini salah satu sunnah. Apalagi misalkan kita kondisi dingin ya,
atau misalkan ya kondisi apapun, safar ataupun tidak safar, ya, dia tidak mampu menggunakan air dan sebagainya, maka dia boleh ketika wudhu cuman usap gini aja, ya, usap di atasnya saja. Begitu juga kalau pakai sepatu, nggak usah perlu buka sepatu, apalagi orang yang lagi dinas misalkan, ya, di kantor misalkan mau buru-buru, kalau wudhu dulu nanti Kapoldanya udah keburu pergi misalkan, ya, atau Kapolresnya, udah nggak apa, buka sepatu, dia wudhu, usap aja. Ya, dan ini keringan dalam agama Islam. Justru, ya, disyariatkan di situ itu justru apa? Dia hanya apa? Mengusap atasnya, nggak boleh mengusap kakinya, atau mengusap tumit ini nggak boleh. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya, ya, dari Mughirah bin Syu'bah, beliau menjelaskan bahwasanya aku melihat sifat Rasulullah SAW, ya, ketika berwudu beliau hanya mengusap khufnya, mengusap kedua kakinya atau atas kedua kakinya. Kata Mughirah mengatakan, ketika aku hendak merunduk untuk membuka sepatunya, untuk membuka khufnya, maka Rasulullah mengatakan apa? Da'huma fa inna adkhaltuhuma tahirataini. Nabi memerintahkan apa? Kamu jangan melakukannya. Artinya apa? Jangan melakukan untuk membuka ininya, apa? Penutup kakinya. Ini adkhaltuhuma, sesungguhnya aku memasukkannya, kaki tersebut, ke dalam kos kaki atau kulit atau sepatu yang lainnya, tahirataini, dalam keadaan suci. Nah, artinya dari sini bisa kita simpulkan, boleh seseorang ketika berwudu tidak membuka sepatunya, tidak membuka kos kakinya, tetapi dengan syarat yang pertama dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci seperti apa? Misalkan, ya, tadi ketika di rumah sebelum ke Puntang wudu dulu nih, ya, wudu dulu, terserah tadi berangkatnya jam berapa, ya, pokoknya dia wudu pakai sepatu, pakai kos kaki. Pas nyampe sini, anggap aja tadi berangkat jam 2. Pas nyampe sini sebelum asar, misalkan kentut atau kencing, tapi dia sudah berwudu, sudah dalam keadaan suci. Nah, ketika dia sudah berada dalam keadaan suci atau sudah berwudu, intinya dia sudah berada dalam keadaan suci, maka dia boleh untuk mengusap kakinya. Tapi kalau dia belum melakukan suci, ya, kalau janabah, misalkan belum mandi, belum wudu, maka dia tidak boleh untuk mengusap kakinya. Ya, mengusap kaki boleh itu kapan? Yang pertama, ketika sudah dalam keadaan suci, kemudian dia batal. Kemudian dia ada hadas, mau kentut, mau BAB, mau kencing, yang jelas dia sudah keadaan suci, kemudian hadas, maka dia boleh untuk menggunakan atau melakukan mengusap atas kaki. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang harus kita pahami bolehnya tentang khuf itu, yaitu adalah ketika menutupi fardun, yaitu ketika menutupi kewajiban. Maksudnya apa? Ketika si kos kaki ini, ya, atau sepatu yang kita pakai ini menutupi sesuatu yang wajib dibasahi ketika kita wudu. Yang wajib kita basahi ketika wudu mana? Atas apa bawah nih kaki ini? Atas. Berarti itu wajib yang harus dicuci. Nah, ketika ada yang menutup di bagian yang wajib kita harus basahi ketika wudu, maka itu boleh untuk mengusapnya. Maksudnya apa? Kalau seandainya kaki ini ditutup oleh sesuatu, kemudian, ya, si sesuatu itu terlepas kos kaki ataupun sepatu, tapi tidak menutup suatu bagian yang wajib dicuci ketika wudhu, maka tidak sah untuk mengusapnya. Contoh misalkan sekarang kan ada kos kaki yang segini, ya kan? Ada kos kaki yang segini, yang buat sepatu cat, ya, segini. Ini nggak sah kalau diusap. Kenapa? Karena dia tidak menutup kewajiban sesuatu yang diusap oleh wudhu. Nggak boleh nih. Kalau misalkan bolong di sini dikit aja, oh, uang bolong kan biasanya sini, anggap aja di sinilah bolong gitu kan. Ya, anggap aja bolongnya sini, ya, kekencengan nalian misalkan atau di kosewat gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena ini terbuka, ini tidak tertutup. Nah, ini syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua itu apa? Tidak boleh terbuka, harus tertutup sesuatu yang wajib kita wudu dicucinya. Yang ketiga harus mubah. Artinya apa? Sesuatu yang kita pakai, kos kaki kita, sepatu kita, apapun yang menutup kaki kita adalah sesuatu yang mubah, artinya bukan hasil mencuri. Ya, misalkan karena Jumat sepatu HD gitu kan, dipakai langsung ke Puntang, nggak sah itu hufnya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang haram.
Atau misalkan dia menggunakan kaos kakinya dari bahan sutra, itu haram kan bagi laki-laki, nggak boleh. Kecuali nanti di surga boleh saja menggunakan sutra. Nah ini nggak boleh. Syaratnya harus masuk dulu surganya. Ya. Ada yang mau duluan masuk surga? Kalau saya belum mau. Nah ini nggak boleh ya. Syarat yang ketiga. Yang keempat ini tidak boleh najis. Ya tidak boleh najis, misalkan kaos kakinya atau apa namanya sepatunya dari bahan sesuatu yang najis ya. Sebagian ulama dari bahan keledai misalkan. Kalau babi najis nggak tuh? Najis dan haram ya. Sepatunya kaos kakinya dari babi, nggak boleh itu. Haram artinya apa? Nggak boleh, tidak sah dia untuk mengusap ketika wudhu. Ya. Kemudian yang kelima yang harus kita pahami, yaitu adalah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Waktunya kapan ditentukannya boleh mengusap sepatu ini? Yang pertama, kalau dia mukim. Ya, kalau mukim itu berarti apa? Yang tidak safar. Itu boleh melakukannya dengan jarak 1 hari 1 malam. Berarti sudah 1 hari 1 malam, maka dia udah nggak boleh ngusap lagi. Tapi kalau musafir, ya kalau musafir dalam keadaan perjalanan, dia boleh melakukannya, mengusap itu dengan jarak apa? 3 hari 3 malam, ini dibolehkan. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, ya hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan jala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walayaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim. Kata Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan salasata ayyamin walayaliyahunna lil musafir. Rasulullah telah menjadikan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir untuk mengusapnya. Wa yauman wa lailatan lil mukim, dan 1 hari 1 malam bagi siapa? Bagi orang yang mukim yang tidak melakukan perjalanan, itu jaraknya hanya 1 hari 1 malam saja. Kalau sudah 1 hari 1 malam dia nggak boleh ngusap lagi. Berarti harus diulang dari awal lagi, dia harus dalam keadaan suci lagi, kemudian mengusap lagi, nggak boleh. Nah ini yang harus kita pahami. Nah mana yang harus kita sentuh ini? Ya makanya yang harus kita sentuh tadi Ibnu Mughirah menjelaskan, yaitu adalah bagian atas. Adapun seseorang hanya mengusap bagian bawah saja atau tumit saja, maka ini adalah sesuatu yang tidak sah dan tidak disunahkan. Makanya dari situ bisa kita simpulkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sama dari Ali yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya beliau mengatakan, "Lau kana dinu birra'i." Kalau seandainya agama ini dengan akal, ya. Kalau seandainya agama ini berdasarkan akal bukan berdasarkan dalil, kata Ali radhiyallahu taala anhu. Kana yamsahu, ya, bahwasanya kalau agama ini berdasarkan akal bukan berdasarkan dalil, ya, berdasarkan perasaan, maka kata Ali apa? Kana yamsahu, ya, a'lau aula min alahu. Bahwasanya kalau seandainya agama ini menggunakan akal, maka tentu seseorang akan diperintahkan mengusap bawahnya lebih dahulu daripada atasnya. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri kaffaihi, dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya kedua kakinya, ya, daripada bawah kakinya. Artinya di sini menjelaskan, pertama ini bagian daripada syariat, cara mengusapnya itu hanya di atas saja, ya, tidak boleh di bawah atau tumitnya. Tapi bagaimana kalau seandainya dua-duanya nih, atasnya sama bawahnya? Kalau mencuci atas sama bawahnya sah, tetapi makruh. Sah tetapi makruh. Boleh saja tetapi makruh. Maka kita yang lebih baik meninggalkan makruhnya. Meninggalkan ya saya cuman atas saja. Nah ini yang harus kita pahami tentang salah satu rukhsah, ya. Dan diantara kaum muslimin tidak mengetahui tentang ini, ya. Dan kapan berakhirnya? Ya. Kapan berakhirnya rukhsah tersebut? Matiin. Lanjut aja ya. Kapan berakhirnya rukhsah ini? Yang pertama, ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya dari Marwan bin Asar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika safar 3 hari 3 malam untuk tidak membuka khufnya atau sesuatu yang menutup kakinya. 3 hari 3 malam tidak diperintahkan untuk membukanya.
kecuali ketika janabah. Artinya apa? Yang bisa membatalkan seseorang untuk tidak mengusap lagi kapan? Ketika dia melakukan atau janabah, baik dia melakukan hubungan suami istri ataupun dia misalkan bermimpi. Ini sudah nggak sah lagi. Sudah berakhir di situ, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan apa? Kalau memang waktunya sudah habis. Yang ketiga, batasan kita tidak boleh mengusap lagi, yaitu adalah ketika tadi apa? Tidak menutupi sesuatu yang wajib dicuci. Dan yang keempat, yang bisa membatalkannya atau habis waktunya itu adalah ketika seseorang membukanya. Baik membuka dua-duanya, mayoritas ulama menjelaskan meskipun dia membuka salah satunya, maka itu sudah menunjukkan habis waktunya dia untuk mengusap kakinya. Berarti harus dicuci lagi dari awal. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Nah, sebagian daripada itu, bagaimana kalau seandainya seseorang menggunakan jabirah? Ya, panjang udah nggak pakai lagi. Panjang. Oh, nggak tuh panjang, mangga bobo. Jadi ya, padahal saya ingin menjelaskan ya. Tapi tujuan ganggu namanya. Bagaimana seseorang kalau menggunakan jabirah? Jabirah itu apa? Baik kayu, baik kain, baik perban untuk meluruskan ketika seseorang patah tulang. Kadang patah tulang pakai apa namanya? Kai itu kan, kai atau perban, pokoknya yang sesuai menutupi itu. Maka di antara jumhur ulama boleh seseorang untuk hanya mengusapnya saja, baik lipatan kainnya, baik kayunya, maka boleh dia harus cuma untuk mengusapnya saja. Apakah ini waktunya sama dengan mengusap khuf? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ketika memang dia mengusapnya atau misalkan menggunakan sorban. Ini jaraknya kayak khuf apa enggak? Sebagian ulama mengatakan jaraknya sama, ya, seperti khuf. Sebagian ulama mengatakan lagi jaraknya tidak terbatas sampai dia sembuh. Ini boleh hanya sekedar mengusap saja, dan ini memang dijelaskan oleh para ulama kepada kita, terutama begitu juga tentang perempuan. Kalau perempuan seandainya ketika wudu ya dibuka kerudungnya repot ya, memberatkan bagi perempuan tersebut, boleh untuk dibukanya. Ya, meskipun memang yang lebih utama ya sudah, berarti aturannya seperti apa? Seperti seseorang memakai khuf dalam keadaan suci sebelumnya, maka dia boleh untuk mengusapnya. Nah, ini salah satu keringanan yang dijelaskan dalam syariat yang bisa kita amalkan meskipun kita di sini ya sebagian orang mungkin nggak apa-apa nggak pakai jaket juga kuat ya misalkan, tapi pakai kaos kaki nih pas sholat diusap boleh. Karena ini keringanan. Makanya apa? Inilah keringanan dalam agama Islam yang harus kita tanamkan. Tadi dijelaskan, kalau agama Islam, kalau kita menjalankan syariat itu tidak berpatokan dengan perasaan. Ada perasaan saya mah mending dibuka. Oh enggak. Tapi kita berbicaranya dengan dalil. Ya, kalau setiap agama atau setiap syariat kita menggunakan perasaan, pasti akan bertolak belakang. Kenapa? Karena perasaan kita tuh rubah-rubah ya. Kadang cinta, kadang benci, ya enggak? Kadang galau, kadang juga nggak galau. Nah, artinya apa? Dari situ bisa kita simpulkan boleh amalkan segala sesuatu keringanan, segala sesuatu rukhsah dalam syariat Islam, asal itu dijelaskan dalam syariat, boleh kita lakukan. Salah satunya adalah hanya mengusap apa? Mengusap kaki. Nah, kalau kita sekarang di sini sabar apa enggak nih? Sabar apa enggak? Tergantung gimana? Ya. Tergantung madhabnya gimana. Kembali kalau sekarang. Kalau besok sapi aja. Kembali aja sekarang. Nah, kalau saya pribadi ya, kenapa tadi saya sholat di jamaah meskipun rumah lagi deket di Banjaran. Nah, kita kan punya prinsip. Artinya punya prinsip masing-masing. Ya silakan kalau misalkan mau bermadhab Syafi'i ya 50 atau 70 kilo baru dia dianggap sabar, silakan aja. Tetapi memang sekali lagi ya, saya tidak mengatakan bahwasanya ini lemah, ini kuat dan sebagainya. Saya hanya menyampaikan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, tidak memutuskan wanian ya misalkan memandang kalau apa yang dipaham Syafi'i lemah. Enggak, saya justru mengutip dari para ulama ya, dan saya juga nggak punya kapasitas untuk melemahkan, untuk menguatkan kecuali mengikuti apa yang dijelaskan para ulama.
Artinya ya yang dijelaskan oleh para ulama, meskipun kita memiliki kebebasan untuk bermadhab siapapun, tetapi kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang paling kuat di antara mereka. Artinya pendapat yang paling kuat, pendapat yang lebih mendekati kepada sunnah Nabi SAW. Ya, terlepas saya pernah belajar Hambali dan saya juga sedikitnya pernah belajar Syafi'i juga. Artinya dari yang pernah kita pelajari dari hampir kebanyakan para ulama, ternyata pendapat yang kuat itu bahwa safar itu tidak dinilai dengan waktu, tidak dinilai dengan ukuran kilo, enggak. Tetapi kemanapun kita dianggap sebagai pendatang, ya, musafir, maka sudah itu dikatakan seorang musafir. Meskipun jaraknya misalkan dari Banjaran ke Tegalega, saya ke Tegalega atau ke Pasar Baru, orang menganggap saya bukan orang situ, pendatang dan sebagainya, maka hukum musafir telah jatuh. Itu di antara pendapat yang kuat yang dinilai oleh para ulama yang condong kepada mazhab Hambali. Ya, silakan saja, boleh saja. Kalau misalkan Syafi'i boleh saja, ya berarti ya belum safar nih, sholatnya nggak boleh dijama. Tapi kalau mengusap boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Anggap aja kita bermadhab Syafi'i ini. Boleh nggak kita mengusap kaki atau kos kaki? Boleh apa enggak? Boleh, karena apa? Rukhsah itu, ya, mengusap khuf itu disyariatkan baik musafir ataupun bukan musafir, kan tadi jelas hadisnya. Bagi musafir berapa? 3 hari 3 malam. Bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. Ini menunjukkan bolehnya mengusap kaki ini hanya atasnya saja, baik dia safar ataupun dia tidak safar, baik ada kebutuhan ataupun nggak ada kebutuhan. Misalkan kita tinggal di rumah nih, ya, pas bangun misalkan subuh-subuh, dingin jika nama, ya kita introspeksi, harus ingat-ingat dulu sebelum tidur, wudu apa enggak? Ya kalau enggak ya sudah, nggak boleh. Ya, nah makanya kapan kita memulai bisa menyentuh atau bisa mengusap atas dari kedua kaki kita, kapan? Yaitu adalah ketika kita dalam keadaan suci kemudian muncul hadas. Contoh misalkan kita udah wudu ya, mau sholat subuh. Pas sudah sholat subuh, anggap saja kencing atau kentut, berarti batal nggak wudunya? Ketika matahari terbit lah, anggap ya batal wudunya. Kapan kita memulai? Itu ketika muncul hadas tersebut. Meskipun para ulama mengatakan kalau seandainya kita dalam keadaan suci mau sholat subuh, setelah terbit fajar pas mau sholat syuruk misalkan, ternyata kentut atau kencing, sebagian ulama mengatakan ketika hadas itu muncul maka dia langsung berwudu dan harus mengusap kakinya. Sebagian ulama berpendapat kalau seandainya ya dia ini hadasnya muncul pas terbit matahari, kemudian apa? Kemudian dia sudah masuk sholat zuhur misalkan, maka yang dia lakukan itu kapan mengusapnya? Ketika berwudu dan ketika masuk sholat zuhur. Ini boleh dilakukan dua-duanya. Ketika muncul hadas langsung wudu dan usap, atau misalkan nanti aja ketika masuk waktu sholat selanjutnya berwudu kemudian diusap. Jelas ya? Jelas apa nggak jelas nih? Kalau nggak jelas diulangi, nggak apa-apa, dah cantunduh ya. Jelas ya? Jelas apa kecepatan ini? Jelas ya. Kalau kecepatan insya Allah Mang Oting menjelaskan kembali. Mang Oting? Tentang api ya. Jelas ya. Ada pertanyaan nggak nih? Ya boleh. Tentang keringanan yang tadi, unsur yang tadi yang mengusap kos kaki saat dingin, apa berlaku buat organ tubuh yang lain juga, kayak misalkan mengusap kepala gitu loh. Dalam keadaan dingin. Dalam keadaan dingin. Iya, dalam keadaan dingin, atau misalkan tangan nih mengusap jaket gitu loh. Bagian wudu. Kalau contohnya mengusap kepala, emang wudu itu mengusap kepala, bukan mengusap mengusap rambut, bukan mencuci kepala. Ya, wudu itu famsahu biruusikum, kan dalilnya gitu. Dalam surat Al-Maidah yang ke-6, ketika berwudu itu apa? Famsahu biruusikum, kamu mengusap apa? Mengusap kepala atau mengusap rambutnya atau mengusap kepala. Artinya tidak mencuci. Nah, itu kalau dalilnya di situ ya boleh lah. Ya, begitu pun perempuan yang rambutnya panjang itu segini misalkan, nggak perlu ketika wudu harus cuci ke belakang, enggak. Kan perintahnya apa? Mengusap kepalanya. Nah, kalau itu boleh. Tapi kalau misalkan mengusap jaket dan sebagainya, ini nggak ada syariatnya dalam masalah itu. Nah, karena khuf itu hanya dihususkan bagi kaki.
ya bagi kaki. Karena mungkin kalau secara, saya juga nggak tahu ya, kalau saya pernah dengar ya, kalau baca sih belum pernah. Kalau pernah dengar itu secara teori, misalkan dingin itu memang masuknya pertama kali ke kaki kan, bukan kepada badan kan, kaki kemudian telinga ya. Nah makanya sesuatu yang disyariatkan dalam Islam itu pasti mengandung maslahat. Artinya apa? Kenapa hanya disyariatkan kakinya? Karena hal yang paling pertama masuk dingin itu di kaki, bukan di badan atau di leher, benar nggak? Ya, jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Jangan nanyain Gus Samsudin, saya nggak paham tentang itu ya. Ada yang paham tanya lagi? Kemana baru? Ya. Tapi kurang jelas Pak Ustadz, jadi kalau batal setelah punya wudhu, buat supaya tidak batal lagi, yang tadi hanya mengusap kakinya aja atau seluruh anggota badan, kakinya hanya diusap saja Ustadz? Artinya gini, Masya Allah, khuf atau mengusap ini yang tertutup ini, itu boleh dilakukan setelah kita dalam keadaan suci kemudian ada hadas. Contoh tadi kan gini, saya mau sholat subuh ya, wudhu nih, selesai sholat subuh, misalkan diam di masjid sampai terbit matahari syuruk ya, ternyata pas sudah terbit matahari muncul hadas, anggap aja kentut lah ya, berarti setelah itu sucinya sudah batal kan, tapi sebelumnya suci kan wudhu. Nah khuf itu boleh dilakukan ketika sebelumnya kita dalam keadaan suci kemudian ada hadas. Ya kalau seandainya kita dalam keadaan suci kemudian nggak ada hadas, artinya wudhunya nggak batal, ya kita nggak perlu wudhu lagi kan gitu. Nah artinya ketika suci kemudian kesucian itu batal baik karena kentut, BAB ataupun yang lainnya ya, kemudian dia kan otomatis kalau mau sholat dia mau wudhu lagi. Nah ketika wudhu di situ yang sebelumnya sudah keadaan suci, maka wudhunya seperti biasa. Tetapi ketika mencuci kaki maka dia boleh hanya mengusap saja ketika kakinya tertutup. Tapi kalau seandainya, nih kalau seandainya ya, kalau seandainya tadi kan mau sholat, tadi kan bingung ya, tanyakan saja lah. Soalnya besok udah nggak camping lagi. Ya kalau mau nanya lagi harus 2 hari campingnya. Nah artinya ya, tadi kan contohnya dia wudhu dulu ya, sholat subuh, berarti kan udah suci dulu. Tapi kalau seandainya dia belum bersuci sama sekali, anggap aja dia bangun tidur nih, belum sholat subuh, belum sunnah qobliyah, intinya bangun tidur dia belum berwudhu. Kalau belum berwudhu, kemudian mau sholat subuh tiba-tiba langsung pakai kaos kaki aja, wudhu terus diusap, ini nggak boleh, karena dia sebelumnya bukan dalam keadaan suci kan gitu. Ya. Artinya mengusap khuf itu boleh kapan? Ketika kita sudah melakukan dalam keadaan suci, kemudian kesucian itu batal, ada hadas, berarti harus wudhu lagi. Nah itu boleh ketika itu harus mengusap kakinya atau khufnya tersebut, harus ada suci dulu kemudian batal sucinya. Kalau belum suci nggak boleh, itu nggak sah. Jelas baru apa harus dijelaskan lagi? Kalau harus dijelaskan ada, coba jelaskan. Pasti pam Persib, setiap pam Persib kan kami bingung kan. Oh iya, contoh Persib ngawal Kapolda, kan Kapolda mungkin nggak lama. Oh sih makan sini langsung. Nah, kalau kita misalkan pas makan, misalkan ternyata batal pengen kecing, ya udah wudhu lagi, usap aja sepatunya. Iya, atau kaos kakinya itu boleh. Boleh. Atau misalkan pas pengawalan Persib ya, itu boleh. Yang lain ada? Ada Baji? Ada pertanyaan? Itu pam Persib itu boleh di hook itu, tapi dengan satu syarat Pak Ridwan, kaos kakinya jangan bolong asal. Iya. Aja kalau bolong Pak ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan bolong, maaf ya kakinya kayak gini ya. Kakinya kayak gini, maaf. Kalau misalkan bolongnya di sini, ini kan bukan wajib yang dicuci ketika wudhu ya. Yang wajib dicuci wudhu mana? Ini. Kalau bolongnya di sini boleh, karena dia tidak menutup sesuatu yang ketika wudhu itu wajib dicuci. Tapi kalau di jempol nih, sering jempol. Nah ini sebaiknya ditinggalkan ya, karena bingung ini antara bawah dan ke atas udah. Ketika pakai sepatu juga bisa kan? Boleh. Jadi kita sholat pakai sepatu gitu. Oh sepatu boleh. Dulu kita pernah bahas ya. Dulu kita pernah bahas itu salah satu sunnah Nabi SAW pakai sepatu. Ya.
Tapi kalau di mana? Kalau misalkan di masjid, ya kalau di masjid harus kita lihat dulu. Kalau misalkan sepatunya bersih, terus tidak menimbulkan fitnah, boleh silakan. Tapi kalau menimbulkan fitnah, Pasti. nah itu nggak boleh. Jangan, ya jangan. Dia khawatir pas begitu pulang di balai dogang. Ah itu, iya, iya. Nanti kayak kasus di ini, Pak. Di mana? Di masjid bukan patung strawberry, Pak punten masjidnya masih ditutup. Ada yang lain nggak? Cukup? Mau dilanjut apa udah dulu? Udah dulu ya? Udah dulu lah, break dulu lah. Nanti sambung lagi setengah 12 Pak Haji. Mana Pak Haji udah pulang? Oh udah ke air ya. Itu mungkin dulu ya sementara. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi, punya bagi teman-teman sekalian ya. Artinya yang pernah tadi udah wudu kemudian batal, nanti sholat subuh boleh dia untuk mengusapnya. Kapan itu? Kalau dia berkeyakinan mukim 1 hari 1 malam. Kalau dia berkeyakinan safar berarti 3 hari 3 malam. Boleh ya. Ini keringanan Islam ya. Itu Islam itu ternyata sangat mudah ya. Bahkan kalau kita sakit teman-teman, bisa dengan tidur sholatnya ya, bisa duduk, atau dengan isyarat ini bahwasanya menunjukkan kalau syariat Islam itu tidak pernah memberatkan hambanya. Inna dina yusrun, agama itu adalah memudahkan. Illa golabahu, agama ini adalah sesuatu yang mudah kecuali orang yang berlebihan dalam ibadah ya, melakukan sesuatu yang memang bukan ada tuntunannya atau tidak ada tuntunannya, itu justru yang memberatkan seseorang untuk ibadah. Artinya kalau kita sesuai dengan realnya, sesuai dengan tuntunannya, kan Nabi mengatakan apa? Inna dina yusr, agama itu mudah. Yang memberatkan itu sesuatu yang berlebih-lebihan, bahkan melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, itu yang bisa memberatkan seseorang menjalankan syariat yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti disambung lagi ya, di pagi hari atau dengan tema yang lain ya. Sebenarnya saya pengen menjelaskan sejarah tadinya ya, tapi karena mungkin pengaruh dari gule ada beda ngicepnya ya. Ya, ngicepnya rada remen ya. Kalau ngicep rada remen mah kudu ngobrol gitu, tong serius tehnya. Nah, itu insyaallah. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan malu ditanyakan sambil ngobrol, insyaallah nanti kita bahas lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.